cepet banget. Lagi jalan-jalan pagi di sekitar pelataran Sehat. Masjid Nabawi. Insya Allah ibadah dapat, pahala dapat, terus pengalaman dapat, ya. Sehat dapat. Sehat dapat. Alhamdulillah. Dan kepada teman-teman yang ingin mewakafkan Al-Quran atau mewakafkan kursi di Masjidil Haram atau Masjidil Nabawi, atau juga memberi sedekah di Masjidil Haram atau Masjidil Nabawi berupa kurma atau berupa snack, bisa hubungi ke saya, bisa DM saya. Untuk apa kita mewakafkan Al-Quran atau mensedekahkan kurma dan lain-lain di Masjidil Haram atau Masjidil Nabawi? Karena pahalanya sangat besar. Lain hal kalau kita mewakafkan atau memberi sedekah di lain tempat, sesuai dengan sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti halnya sholat di sini di Masjidun Nabawi, maka pahalanya seperti sholat 1000 kali di masjid kita di Indonesia. Ya, di selain tempat ya, sholatun fi masjidi hada afdalu min alfi sholatin fi ma siwah. Sholat di masjidku sabda Rasulullah, yaitu di Masjidun Nabawi, ya, afdalu min alfi sholatin, lebih utama 1000 kali pahalanya daripada sholat di selain Masjidun Nabawi. Illal Masjidil Haram, kecuali sholatnya itu di Masjidil Haram. As-salatu fil Masjidil Haram, melakukan sholat di Masjidil Haram, afdalu min mi'ati alfi sholatin fima siwahu, lebih utama pahalanya 100.000 kali di selain Masjidil Haram. Jadi kata ulama, bukan hanya melakukan sholat di Masjidil Nabawi dan Masjidil Haram yang mendapatkan pahala yang luar biasa, yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan semua hal kebaikan yang kita kerjakan di Masjidil Haram atau Masjidil Nabawi itu juga dilimpah gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga teman-teman, menjadi daya tarik kita ketika kita mewakafkan Al-Quran atau kursi atau bersedekah di sini, untuk bisa atau gampang sampai ke Baitullah, bisa melaksanakan haji dan umroh, dan juga bisa ziarah ke makbarah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pahala yang luar biasa, pahala yang begitu agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga teman-teman, ketika kita meletakkan satu Al-Quran, 2 Al-Quran atau lebih banyak, itu kan diwakafkan di masjid ini, tentunya nanti dibaca oleh seluruh umat yang hadir ke Masjidil Haram atau Masjidil Nabawi. Tentunya hal itu menambah pahala kita. Walaupun kita ada di Indonesia, walaupun kita ada udah wafat, tapi pahalanya tetap mengalir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang diharapkan kita ketika melaksanakan hal baik, melaksanakan hal yang indah, melaksanakan yang utama, lebih-lebih kita melaksanakannya di kota suci ini. Masya Allah, tabarakallah. Kita doakan semoga para penonton
itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan haji. Melaksanakan haji dan juga melaksanakan umroh, bisa tawaf di Baitullah, dan tentunya bisa ziarah ke makbarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidul wujud, yang mana semua hal itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laulaka lama khalaqtul aflak, itu sabda Rasulullah, yang mana ini merupakan hadis kursi. Tentunya lafal lafal dari Rasulullah dan makna dari Allah Subhanahu wa taala. Karena fihil farq, ada perbedaan antara Al-Qur'an dan hadis kursi. Kalau Al-Qur'an makna dan lafal itu dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan hadis makna dan lafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis kursi lafal dari Rasulullah, makna dari Allah Subhanahu wa taala. Kan, tapi semua itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbicara sesuai dengan hawa nafsu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak pernah berbicara sesuai dengan hawa nafsunya, tetapi itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang ini saya ada di Masjid Nabawi, lagi menemani jamaah dari Demak, 53 pek. Ya, itu TL saya, TL kita. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga beliau dipanjangkan umurnya, dilancarkan semua urusannya, dipermudah rezekinya, dan bisa lebih giat untuk syiar ke Baitullah, bisa menyampaikan tamu-tamu Allah untuk melaksanakan haji dan umroh, dan bisa ziarah ke makbarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesuai dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin, gimana hadisnya Ustaz? Lupa ya. Falahu mithlu ajri fa'ilihi. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada hal baik, maka dia akan mendapatkan pahala seperti yang orang lakukan. Ya, kita menyampaikan para tamu Allah, para tamu Rasulullah bisa melaksanakan ibadah di sini, maka pahalanya itu sama seperti hal yang mereka dapat, begitu. Alhamdulillah, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah memposisikan kita sebagai penyiar Baitullah. Alhamdulillah. Sana adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelihatan Ustaz? Kelihatan. Ya. Kelihatan dong? Ya, kita berikan salam. Mari kita ucapkan salam sama beliau, dan kita bersolawat sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah alamin. Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Amin. Ada lagi selawatnya? Ya. Itu aja. Kembali ke
Lamongan. Baru Radang. Radang. Harganya 25 kan? Dan saya infokan kepada teman-teman yang ingin mengundang solawat, bisa nanti hubungi saya. Insya Allah saya akan arahkan kepada beliau. Beliau Masya Allah, suaranya Masya Allah dalam melakukan salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lengkap dengan timnya. Ya. Nanti saya akan arahkan ke beliau. Beliau berasal dari Demak. Dari Demak. Wali. Kota Wali. Tepatnya kalau antum semuanya berada di dunia ini ada wali 9. Tapi alhamdulillah saya dekat dengan Waliullah Mbah Sunan Kalijaga yang ada di Demak. Ya, silakan mampir semuanya dan silakan untuk berziarah, semoga mendapatkan barokahnya. Dan alhamdulillah saya juga punya grup sholawat. Kalau di kampus itu ada Orkes Gambus El Shifa Demak. El Shifa Demak. Ya. Kalau hadrohnya itu MPDS KSK. MPDS Majelis Zikir dan Sholawat Kanjeng Sunan Kalijaga. Waduh, Insya Allah. Dan insya Allah masih banyak lagi insya Allah ke hadroh. Semoga kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih teman-teman. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.